Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denpono Media. Di video kali ini saya akan membahas tentang kode QRIS. Mengenal apa itu kode QRIS, cara daftarnya bagaimana, dan manfaatnya seperti apa gitu ya. Tapi buat teman-teman yang baru gabung atau belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, jadi teman-teman, sebelum saya jauh lebih dalam membahas tentang kode QRIS, saya ingin membahas dulu tentang keadaan saat ini, dimana sekarang itu kan eranya serba digital ya. Semua pembayaran dapat dilakukan secara online gitu ibaratnya. Nah, di era sekarang ini ada banyak sekali dompet digital atau istilahnya e-wallet, misalnya seperti Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, Isaku, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali teman-teman. Nah, semua dompet digital tersebut bisa dipakai untuk melakukan pembayaran ya. Dahulu jika ingin membayar menggunakan salah satu dompet tersebut, si penerima harus memiliki akun atau kode QR dari setiap e-wallet tersebut atau dompet digital tersebut. Misalnya ada pelanggan ingin membayar menggunakan OVO, maka pedagangnya atau pelaku usahanya harus memiliki kode QR dari OVO itu juga gitu ya teman-teman. Nah, bayangkan jika ingin menerima dari beberapa dompet digital atau e-wallet, tentunya kita harus atau pelaku usaha tersebut harus memiliki kode QR yang beragam pula. Nah, itulah persoalan yang dialami ketika itu, sehingga dicetuskanlah yang namanya kode QRIS seperti ini teman-teman. QRIS. Jadi QRIS itu singkatan dari Quick Response Indonesian Standard ya. Jadi kode ini memang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau ibaratnya distandarisasi, di mana kode-kode yang saya sebutkan di awal tadi, bermacam-macam kode dari setiap e-wallet itu distandarkan menjadi satu kode seperti ini, sehingga dengan satu kode ini dapat menerima semua pembayaran digital gitu ya teman-teman. Pokoknya semua aplikasi yang support scan QRIS dapat menyekan kode ini. Nah, kode ini itu siapa sih yang mengeluarkan atau bagaimana cara mendapatkan kode seperti ini? Nah, setiap dompet digital yang saya sebutkan tadi, ketika ingin mendaftarkan merchant atau ingin ibaratnya ingin menjadi partner, akan mendapatkan kode QR. Jika dahulu kode QR-nya hanya bisa menerima dari pembayaran dari e-wallet itu tadi, sekarang yang dikeluarkan itu kode QRIS. Jadi memang distandarkan apapun e-wallet jika mengeluarkan kode QR, pasti kode QR-nya QRIS seperti ini gitu. Jadi bisa dibayar dari semua e-wallet yang lain gitu teman-teman. Nah, selain dari e-wallet, kode QR ini juga bisa didapatkan dari bank, misalnya Bank BCA, BRI, Nobu, kemudian Permata, dan masih banyak lagi. Semua bank bisa semua sepertinya gitu. Nah, keuntungannya jika teman-teman khususnya pelaku usaha memiliki kode ini, yaitu yang paling dapat dirasakan adalah bisa menerima semua pembayaran ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi, dimana era sekarang itu kan serba digital, jadi pembayarannya itu semuanya memang rata-rata atau kebanyakan itu menggunakan menggunakan e-wallet seperti itu. Nah, selain itu manfaatnya kita tidak perlu memberikan pengembalian dana, sebab ketika kita scan QRIS itu kan jumlahnya ya sesuai yang ingin dibayarkan. Misalnya 10.500 ya, ketika di scan dari aplikasi e-wallet tinggal masukkan saja 10.500 seperti itu. Jadi kan lebih simpel dan efisien ya teman-teman. Nah, yang paling mudah untuk mendapatkan kode QRIS seperti ini adalah lewat aplikasi Dana ya. Jadi jika teman-teman sudah mempunyai akun Dana, kemudian sudah melakukan upgrade akun atau verifikasi identitas, maka di sana akan muncul atau ada menu Dana Bisnis. Nah, menu Dana Bisnis inilah yang nantinya bisa teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan kode QRIS gitu teman-teman. Teman-teman bisa melakukan pendaftaran di menu tersebut, di menu Dana Bisnis, kemudian mengisi data-data yang diperlukan, dan nanti akan mendapatkan kode QRIS gitu teman-teman. Di tempat lain juga sama, intinya
ketika teman-teman ingin melakukan pendaftaran, ingin punya kode seperti ini, data-datanya sama, yaitu data-data usaha atau badan usaha atau tempat-tempat tertentu gitu. Misalnya yayasan pingin buat bisa gitu. Intinya ada wujud fisik dari, bukan fisik sih, intinya wujud kegiatan gitu. Misalnya seperti ini kan saya buat itu untuk web saya Jasa Convert ya, karena di Jasa Convert ini kan saya menerima pembelian saldo, misalnya saldo Dana, OVO, GoPayLink aja, atau pulsa atau apapun itu produk digital dan bisa dibayar menggunakan e-wallet. Nah, customerku ketika ingin membayar, saya pasti akan meminta untuk scan ke sini gitu. Jadi lebih simple gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah kode ini cetak sendiri atau dikirim gitu? Rata-rata sih dikirim teman-teman, tapi dalam bentuk stiker ya, bukan kode akrilik seperti ini. Kalau ini kode akrilik ini, tempat dudukan akrilik ini dan kode QR-nya ini saya dapatkan dari BCA. Jadi memang dia dikirimnya seperti ini gitu. Ada kurirnya dari BCA datang untuk memasang ini gitu. Kalau dari Dana Bisnis itu setahu saya cuma stikernya aja gitu teman-teman. Kemudian dari Shopee juga bisa. Kalau dari Shopee itu teman-teman bisa mendapatkan kode QRIS lewat aplikasi mitra Shopee gitu. Selain mendapatkan kode QRIS, teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi mitra Shopee. Misalnya transfer uang seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya gitu. Kemudian bisa untuk beli pulsa, bayar tagihan listrik, PDAM, BPJS dan lain sebagainya, ada banyak gitu. Nah, balik lagi ke topik QRIS ini. Jadi QRIS ini memang diciptakan untuk memudahkan teman-teman. Nah, hadirnya QRIS ini agar memudahkan pelanggan-pelanggan atau customer itu, konsumen lah lebih tepatnya, untuk melakukan pembayaran gitu teman-teman. Nah, selain itu ada hal yang harus diketahui, di mana kode QRIS ini kan diciptakan oleh Bank Indonesia. Tentunya bagi pelaku usaha atau bagi yang punya kode QRIS ini harus diketahui bahwa ada yang namanya ada yang namanya biaya MDR apa lupa istilahnya, pokoknya ada biaya 0,7% gitu. Nah, 0,7% ini biasanya akan dikenakan bagi pelaku usaha yang memang transaksinya itu besar gitu teman-teman. Tapi ada juga yang dari awal memang sudah ditetapkan 0,7. Misalnya dari BCA ini dari awal dia ambil potongan biaya itu 0,7% gitu. Jadi misalnya ada pelanggan kita ingin membayar menggunakan kode QRIS misalnya 10.000, itu kita terimanya enggak benar-benar 10.000, tapi ada potongan 0,7% itu tadi biaya MDR ya. Tapi ada juga yang gratis, misalnya di Dana Bisnis itu kalau transaksinya masih kecil ya gratis, dia nggak ada potongan. Tapi begitu transaksinya melebihi kriteria yang ada di aplikasi Dana, maka dia akan mengenakan potongan MDR 0,7% gitu teman-teman. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang bertanya, saldo yang dibayarkan pelanggan masuknya kemana gitu. Itu jawabannya adalah tergantung di mana teman-teman mendaftar kode QRIS ya. Jadi misalnya kalau teman-teman daftar kode QRIS-nya dari Dana Bisnis, otomatis dana yang dibayarkan oleh pelanggan akan masuk ke aplikasi Dana di menu Dana Bisnis itu tadi. Dan proses pencairannya itu setiap yang mengeluarkan kode QRIS ini berbeda-beda. Misalnya kalau di Dana Bisnis itu misalnya ada pelanggan bayar sekarang, itu baru bisa dicairkan ke rekening itu besok harinya, besok sore gitu. Itu kalau Dana Bisnis. Kemudian kalau dari bank, misalnya yang saya punya ini dari BCA ini, dia akan langsung cair ke rekening BCA kita. Jadi kalau mau buat yang BCA harus punya rekening BCA. Itu ketika kita bayar hari ini, besoknya mulai dari jam 8 pagi sampai sore itu ada proses pencairan ke rekening. Jadi misalnya ada pelanggan saya yang bayar ke kode QRIS ini hari ini, besok pagi-pagi akan ada pembayaran masuk ke rekening saya gitu dari BCA Merchant ini gitu teman-teman. Nah,
Jadi dari apa yang saya bahas ini dapat disimpulkan bahwa kode QRIS ini diciptakan untuk mempermudah pembayaran dari e-wallet, misal e-wallet atau dompet digital, misalnya pembayaran dari Dana, GoPay, OVO, Link Aja dan lain sebagainya gitu teman-teman. Intinya agar lebih mudah, pelanggan kita tidak harus repot scan beda-beda gitu. Kemudian manfaatnya bagi pelaku usaha atau bagi orang yang mempunyai kode QRIS ini tentunya akan lebih mempermudah atau lebih efisien dalam penerimaan pembayaran gitu. Begitupun untuk pelanggan, dia akan lebih mudah karena dia tidak harus punya uang cash gitu. Kemudian dari sisi yang lain lebih efisien, jadi nggak perlu kita mengeluarkan kembalian atau membayar dengan uang receh, itu nggak perlu gitu teman-teman. Nah itu ya pembahasan singkat kali ini. Dan buat yang penasaran seperti apa daftarnya, tadi sudah saya singgung sedikit. Kalau mau daftar itu mau buat di mana dulu gitu, paling gampang di Dana Bisnis. Silahkan teman-teman itu daftar Dana Bisnis, kemudian upgrade akun, lalu pilih menu Dana Bisnis ya, akun Dana Bisnis gitu. Itu jadi satu. Silahkan daftar di sana, nanti akan mendapatkan kode QRIS itu. Kalau dari BCA seperti yang saya punya, dari aplikasi My BCA, My Merchant, BCA Merchant gitu. Semua dapat diunduh secara gratis di Google Play Store atau App Store. Gitu dulu video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan tambahan wawasan pengetahuan buat teman-teman semua, khususnya bagi pelaku usaha. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.